Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini, dan saat ini sudah bergabung bersama saya Agus Sunaryanto, Direktur Divisi Investigasi ICW, yang akan menanggapi lebih jauh mengenai penahanan yang sudah dilakukan terhadap Irjen Polisi Joko Susilo. Tanggapan Anda, harapan Anda dengan adanya penahanan ini? Ya, saya pikir lagi-lagi KPK bisa membuktikan kepada publik bahwa mereka tidak terkooptasi atau terkungkung oleh Mabes Polri, tidak takut oleh Mabes Polri, bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang KPK. Nah, juga yang paling penting menurut saya buat prajurit di bawah, jangan sampai timbul kegalauan, timbul kekacauan, karena apa yang dilakukan oleh KPK sebenarnya memang upaya untuk melakukan pembersihan kepada institusi Mabes Polri, agar institusi ini benar-benar bersih, profesional dalam melayani masyarakat. Walau dibutuhkan 2 kali pemeriksaan. Ya, pemeriksaan pertama pada saat itu sempat beredar spekulasi akan ditahan, tapi tidak dilakukan. Kemudian pemeriksaan yang kedua baru dilakukan. Yang menurut Anda, adakah misalnya perbedaan dalam pemeriksaan atau fokus yang didalami setiap kali pemeriksaan? Yang jelas dalam masa kalau tersangka itu ditahan kan ada batas waktunya, 20 hari, 40 hari berdasarkan KUHP. Nah, saya kok melihat kalau dilihat dari penetapan atau penjeratan pasal yang dipakai untuk Pak Joko, itu kan pasal 2 dan 3, itu ada unsur kerugian negaranya. Nah, saya menduga mungkin BPK belum menyelesaikan audit, Sehingga pada pemeriksaan pertama tidak ditahan. Tidak ditahan. Nah, khawatirnya kalau kemudian buru-buru ditahan, kemudian habis masa penahanannya, repot lagi nanti. Walaupun ada di pasal 29 ada perpanjangan sampai 60 hari lagi. Tapi saya pikir ini upaya KPK untuk menghindari lepas gitu. Oke, baik. Anda melihat tapi ini sebagai langkah maju. Keterkaitannya sudah ada 4 tersangka terkait dengan kasus ini yang ditetapkan oleh KPK. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai peranan yang dimainkan oleh masing-masing. Iya, yang jelas Pak Joko Susilo kalau tidak salah perannya adalah sebagai kuasa pengguna anggaran, kemudian Pak Didi sebagai penjabat pembuat komitmen. Nah, tentu orang-orang ini punya kewenangan yang lebih untuk paling tidak menetapkan apakah ini rekayasa atau tidak. Nah, saya menduga kalau berdasarkan kesaksian dari pelapornya terlebih Pak Sukoco Bambang, ini pengadaan kan sudah didesain sejak awal, dan kecurigaan saya ini memang sudah didesain oleh ya paling tidak dia tahu atau paling tidak Pak lalai dalam melihat ini. Dan kalau dilihat misalnya peranan dari Pak Pak Budi Susanto, kemudian Pak Joko Susilo, ini kan juga terlihat kenapa kemudian pengadaan yang seharusnya kepada CMMA kemudian disubkontrakkan kepada PIT. Padahal yang kontraknya kan ada CMMA, perusahaannya Pak Budi dengan Mabes Polri. Kenapa kemudian disubkontrakkan? Padahal kalau berdasarkan Kepres, pengadaan barang dan jasa, pekerjaan utama itu tidak boleh disubkontrakkan. Nah, ini jadi masalah, apalagi kemudian dalam ini yang harus dibuktikan segera. Betul, ya? Apalagi ada dugaan kan di markup gitu. Singkat saja, ada 2 tersangka sebenarnya yang harusnya dilimpahkan oleh polisi ke KPK, yaitu terkait dengan tersangka Teddy dan juga Rusmawan, Teddy Rusmawan dan juga Legimo. Ini bagaimana statusnya sekarang? Iya, kalau menurut saya karena di Polri kan sudah bebas ya, karena masa penahanannya di penyidikan sudah selesai. Nah, menurut saya ini karena sudah dilimpahkan oleh KPK menurut saya harus menyidik sejak awal saja, karena jangan sampai terjebak oleh skenario yang dibuat oleh Mabes Polri gitu. Disidik saja sesuai dengan bukti-bukti yang sekarang ada di KPK gitu. Nah, jangan sampai kemudian ya ada skenario yang seolah-olah sepertinya akan berusaha untuk melepaskan Joko Susilo gitu. Jangan sampai terjebak gitu. Baik, terima kasih Mas Agus telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Dan pemirsa, demikianlah serangkaian informasi yang dapat kami hadirkan di Metro hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.